Oke, selamat sore Bang. Bang, menanggapi kasus yang sekarang lagi marak, kemarin pihak Kejagung atau Kejaksaan Agung sudah mengamankan 174 saksi, di mana sudah menetapkan 16 tersangka, dan dua diantaranya antara HLM dan Harvey Muiz. Nah, kemarin juga sudah diambil atau disita dua buah mobil mewah, di mana mobil tersebut dimiliki oleh salah satu tersangka gitu. Kalau menurut Abang apa barang-barang apa yang bisa disita selain harta bergerak atau harta tidak bergerak? Baik, terima kasih untuk rekan-rekan media. Jadi begini ya, di dalam wawancara saya yang terdahulu saya sudah jelaskan secara runtut dari mulai pengertian daripada tindak pidana korupsi dengan korporasinya. Sekarang kita makin menunggu kepada hal yang sangat substantif ya. Begini, kalau kita berbicara tentang masalah saksi-saksi yang diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung, itu adalah untuk mengumpulkan data-data lanjut yang beririsan dengan tindak pidana korupsi. Dan orang-orang yang diminta keterangan ini dimungkinkan bahwa mereka mengerti, mengetahui, mengalami peristiwa itu. Makanya mereka diminta keterangan. Nah, dalam perjalanannya nanti apabila dari 174 ini nanti ada tambahan lagi, karena tadi malam kalau nggak salah sudah ditetapkan tambah lagi satu tersangka, seorang wanita itu sudah ditahan juga. Nah, ini tidak menutup kemungkinan akan melebar kemana lagi, akan menungkik kepada orang-orang tertentu. Nanti kita lihat aja hasil kerja daripada penyidik Kejaksaan Agung. Siapa yang akan disamber? Ya? Apakah masih ada penyelenggara negara yang kena lagi? Apakah masih ada pengembang atau investor lain yang belum tersentuh, akhirnya tersentuh berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan penyidik Kejaksaan Agung. Kira-kira itu. Jadi nggak berhenti di sini. Ya. Mungkin bisa bertambah. Kalau feeling saya mengatakan pasti akan bertambah juga. Ya. Karena dari 174 kok 174 diminta keterangannya sebanyak ini, berarti penyidik sudah kira-kira mendalami peran daripada masing-masing pihak ini, sehingga mereka diminta keterangannya sebagai saksi terlebih dahulu. Nanti dalam perjalanannya kalau memang tidak terbukti ya tentu disisihkan. Tapi kalau seandainya dari orang-orang yang diperiksa ini ternyata ditemukan dua bukti permulaan yang cukup, mereka ikut dalam korporasi tindak pidana korupsi yang dimaksudkan oleh Kejaksaan Agung, ya dilakukan pemeriksaan lanjut, sidik lanjut, mungkin ditahan juga. Yang pertama ya. Kemudian kita berbicara tentang masalah harta kekayaan ya. Tadi kan bertanya bahwa Kejagung sudah menyita harta kekayaan daripada Muiz, ada Rolls Royce atau Mini Cooper satu lagi. Ya. Kemudian kan pernah didengung-dengungkan tentang masalah private jet. Ini kan belum tersentuh. Yang jadi pokok permasalahan, benar nggak nih private jet ini milik daripada Harvey? Apakah hanya sebagai publikasi saja atau sebagai action aja berdiri di depan private jet, atau memang disewa? Karena kan ada penyewaan daripada private jet itu, helikopter juga ada disewa. Nah, ini pendalaman akan disentuh oleh penyidik Kejaksaan Agung. Kalau memang benar, sedangkan Rolls Royce saja disita, apalagi pesawat. Karena bagaimanapun hasil tindak kejahatan yang dilakukan oleh Muiz tentu akan diakumulasikan dengan berapa jumlah rupiah yang dinikmati oleh yang bersangkutan bersama dengan keluarganya. Nah, dengan itu tentu diambil pertanggungjawabannya. Nah, nanti akan beririsan lah, ada beberapa undang-undang yang akan mengena kepada ini. Ya. Karena dia juga sebagai perantara daripada salah pengembang untuk di tambang timah tersebut. Nanti akan kita lihat apakah peran masing-masing itu kena di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya, 99 yang dirubah jadi 2001. Apakah dia juga kena di Undang-Undang TPPU? Kalau di pasal KUHP pasti 55, 56 pasti kena itu. Itu sudah
sudah berkaitan. Kalau sudah korporasi pasti ada 556. Karena itu kan tindak pidana bancaan namanya itu, bersama-sama ya. Bersama-sama dengan sengaja melakukan suatu perbuatan tindak pidana ya, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Nah, itulah mereka lakukan. Nah, nanti tentunya dalam perjalanan ini semuanya akan disidik oleh Kejaksaan Agung. Nah, satu yang sangat saya tekankan kepada para orang-orang yang sudah diduga melakukan perbuatan ini, nggak usah saling menutupi. Ternyata Helena Lim juga udah bunyi kan, banyak yang kena. Walaupun sebelum Helena Lim itu diambil, diperiksa dan ditahan oleh Kejaksaan Agung, saya yakin mereka sudah mengantongi itu semua orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tinggal satu-satu nanti dipetik nanti. Nah, apabila di antara mereka ini nanti juga ada yang sengaja menyembunyikan peristiwa itu atau membuat peristiwa itu jadi seperti absurd atau hambar, itu bisa dikenakan aja menghalang-halangi penyidikan ya. Dia banyak pasal-pasal berlapis yang kenakan. Udah kena undang-undang lingkungan hidup, minerba, kena di KUHP, kena di Tipikor, semuanya akan nyamber di situ. Nah, jadi itu kira-kira yang perlu saya sampaikan. Kalau berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh media tadi, ya begitulah. Jadi tidak terputus sampai di situ saja. Ini akan masih berkelanjutan semua. Nah, tentang penerapan pasal, ya, sekali lagi saya katakan, pasal itu bisa berubah sesuai dengan konstruksi yang terjadi. Apabila seseorang itu sudah dikenakan pasal ini, ternyata dalam perjalanannya dia juga dikenakan pasal ini karena dia juga melakukan perbuatan tindak pidana, dikenakan, diuntukkan, dibuat pasal berlapis. Kalau masalah dimiskinkan, gak usah ditanyakan. Kejaksaan Agung pasti sudah tahu, bukan dimiskinkan namanya pertama ya, disita dulu, disita sebagai barang bukti. Nanti masalah nanti disita, disahkan oleh negara itu nanti berdasarkan keputusan hakim di sidang pengadilan. Kira-kira begitu ya. Oke, Bang, untuk istri dari Harvey Muiz atau Sandra Dewi di sini bisa dibilang kayak penikmat hasil korupsi kan Bang ya, atau penikmat korupsi pasif ya Bang. Nah dia kan sampai dengan saat ini kan dia kan masih memiliki usaha Bang, di mana usaha tersebut kayak memiliki brand Sandra Dewi Gold gitu. Itu untuk usaha-usaha tersebut bisa diperiksa juga nggak sih Bang? Saya rasa kalau diperiksa sih sah-sah saja ya. Cuma kalau dibilang adakah irisannya di sana kan perlu pendalaman. Yeah. Ini saya bilang juga tidak bisa kita buya-buya dengan peristiwa ini. Bisa saja Sandra Dewi memiliki usaha itu sebelum terjadinya peristiwa ini. Dia sudah memiliki usaha pribadi, mengembangkan usahanya dengan Sandra Dewi brand kayak atau apa kayak. Cuma nanti dalam perjalanan ketahuan irisannya nanti, kan itu. Apakah usaha ini berasal dari tindak kejahatan itu? Nanti ditelusuri. Ya. PPATK mempunyai peran yang aktif untuk melakukan itu. Dia akan menelusuri kemana aliran dana ini. Apakah dari tindak kejahatan yang dilakukan Harvey ini ada nggak mengalir untuk mengembangkan usaha ini? Kalau memang ada, berarti kan perlu diminta keterangan pada Sandra Dewi. Kamu menerima aliran dana dari suamimu untuk mengembangkan usaha ini, tanya nggak dari mana aliran dana ini? Dengan jumlah yang signifikan, yang cukup besar. Yang kedua, masalah Sandra Dewi dikatakan tadi, kalau seandainya dia mengerti, mengetahui, memahami, menikmati, bahkan turut di dalam melakukan lobby kah atau apakah, itu barulah di situ dia dikenakan turut serta ya. Bukan penerima pasif lagi, tapi sudah aktif, bahkan diduga turut terlibat di dalam tindak pidana korupsi tersebut. Gitu kira-kira ya. Oke. Bang, kemarin ada sahabat jaksa yang melaporkan di mana atau melakukan pengaduan bahwa terhadap Sandra Dewi itu tidak boleh atau dia tidak boleh keluar negeri karena takut nanti merunut dia ini dipanggil menjadi
saksi atau di kemudian hari bisa menjadi tersangka. Jadi istilahnya tidak diperbolehkan ke luar negeri gitu bang. Cuma mereka meminta kepada pihak Kejagung. Gimana bang kira-kira responnya bang? Saya rasa diminta atau tidak diminta, ya, diminta atau tidak diminta itu domain Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi oleh siapapun di dalam melakukan langkah-langkah hukum ini. Saya meminta kepada kejaksaan asal melakukan gitu, belum tentu dipenuhi oleh penyidik. Karena penyidik lebih mengerti, mengetahui. Makanya saya katakan, boleh-boleh saja publik menyampaikan itu, bagaimana memberikan supporting supaya dilakukan ini, supaya penambahan daripada wawasannya atau penambahan daripada masukan-masukan supporting. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya penyidik Kejaksaan Agung pasti akan melakukan cekal. Yang diduga akan melakukan suatu perbuatan tidak pidana atau menghilangkan barang bukti untuk sementara sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka pasti dicekal. Apalagi dia sudah jadi tersangka. Jadi sah-sah saja. Nanti tentunya berkoordinasi kepada imigrasi supaya melakukan cegah tangkal. Jadi tidak bisa berpergian ke luar negeri. Sehingga untuk menghilangkan barang bukti kemungkinan kecil bisa dilakukan, diminimais oleh Kejaksaan Agung. Jadi sekali saya katakan nggak usah diminta juga, kalau kejaksaan sudah memandang perlu untuk melakukan pasti ada lakukan kok. Kira-kira gitu ya. Untuk aset yang sudah dibalik nama atas nama orang lain itu apakah bisa dilacak? Maksudnya diteliti gitu ya. Ya, untuk bisa disita. saja. Sekarang gini, objek yang dibalik namakan dari si tersangka ini layak nggak, worth it nggak memiliki barang tersebut atas nama dia sesuai dengan komposisi dia, dan itu. Contoh, saya membeli barang kepada orang lain kemudian di BBM kan, layak nggak saya memiliki harta itu dengan pekerjaan saya, status saya. Kalau tidak layak perlu dipertanyakan dari mana kamu uangnya. Kamu aja jangankan beli barang itu, untuk makan aja susah, kira-kira begitu ya. Jadi tentunya pasti penyidik akan melihat, oh ini dibalik namakan atas nama orang lain. Karena bisa aja itu modus atau kamuflase, supaya seolah-olah bukan barang dia. Barang dia sudah dibalik namakan pada orang lain, padahal itu hasil daripada tindak kejahatan itu. Tapi pendalamannya kita serahkan kepada penyidik. Nanti akan menelusuri. Kalau memang betul nanti itu adalah modus daripada si pelaku, pasti disita juga. Pasti akan dilakukan penyitaan. Tentu diminta dulu keterangan kepada orang yang bersangkutan. Gitu loh. Apabila nanti dalam perjalanan pemberian keterangan ternyata terbukti bahwa dia hanya sekedar dititipkan, ya disita. Kira-kira gitu. Oke. Bang, apakah untuk pihak keluarga bang, pihak keluarga dari keluarga Harvey Muiz atau Sandra Dewi itu bisa diperiksa juga bang untuk hartanya bang, atau kepemilikan dari barang-barang yang mereka miliki gitu bang? Oh, pasti. Begini loh ya. Nah, pihak keluarga yang diperiksa kan kembali lagi seperti saya katakan. Kalau keluarganya tidak memiliki barang yang signifikan sesuai dengan pekerjaannya, untuk apa? Tapi kalau seandainya barang tersebut tidak worth it untuk dimilikinya sesuai dengan pekerjaannya, itu perlu diperiksa. Jadi tidak semua gebiauya seluruh keluarga harus diperiksa, enggak juga. Kita lihat kepada siapa yang diperiksa, apa harta orang yang diperiksa ini, sesuai enggak harta kekayaannya dengan pekerjaan dia. Kan tentu ada juga dong Sandra Dewi keluarganya orang kaya juga, ada juga. Bukan dari hasil kejahatan itu. Jangan pula jadi korban gara-gara Sandra Dewi dikenakan seperti itu. Sedangkan Sandra Dewi pun saya belum bisa mengatakan dia itu bahwa dia sebagai tersangka, enggak, nanti penyidik menentukan nanti. Ya, bukan kita yang menentukan. Jadi jangan kita arah-arahkan supaya dia jadi tersangka, nantilah. Kita mendahului penyidik. Yang penyidik Kejaksaan Agung kan bukan kita. Kita cuma pemerhati kok. Yang ngerti hanya kulit-kulit luar. Ya, jangan lebih pintar dari mereka. Gitu. Kalau supporting kepada Kejaksaan Agung, wajib kita lakukan. Apresiasi. Hebat kan? 271 juta triliun itu bisa diungkap. Oh, luar biasa banget. Masalah siapa nanti benang merah terlibat ke atas, nyamber kemana-mana, nanti
kepiawaian penyidik Kejaksaan Agung lah akan melakukan itu. Kembali lagi Bang, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini kan tidak ada efek jera bagi para koruptor ya Bang. Namun Abang sebagai pengamat hukum seperti apa nih Bang pendapatnya? Itu Adi Gium ya. Adi Gium sudah sering lah disampaikan oleh media atau pemerhati atau siapapun, kenapa tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu kan tergantung siapa pelakuannya. Tapi kalau seandainya kita berbicara bahwa semua sama di mata hukum, itu yang kita lakukan. Itu kan tidak bisa kita katakan kepada seluruh case atau kasus. Tentu kasus-kasus tertentu yang menurut kacamata pandang kita kok tidak tersentuh ke sini, padahal kita tahu dia juga ikut di dalamnya. Kenapa tidak disentuh? Apa sebabnya? Kriterianya apa? Kok sini kok gampang banget, langsung aja hajaran gitu kan? Nah, kembali lagi pada nurani, pada penyidiknya. Mau nggak membongkar ini tanpa memandang bulu siapapun di belakang ini? Kalau memang betul-betul terlibat, bahkan jadi backbone-nya, hajar. Tapi nyatanya kok nggak bisa? Tanya diri sendiri, tanya penyidiknya, kenapa sampai nggak bisa? Jangan tanya saya. Gitu. Oke. Kalau saya dulu waktu penyidik, saya nggak peduli. Kalau memang ada keterlibatan orang tertentu di dalam mereka ada perbuatan tindak pidana, saya suruh periksa. Karena kan nanti akhirnya terjadi kecemburuan sosial. Sementara orang yang dianggap di atas ini justru lebih banyak menikmati hasil kejahatan itu. Tapi dia bebas lepas. Sementara ini hanya pelaku, ya sebagai pelaku lapangan, bahkan ini yang jadi korban atau dikorbankan. Gitu loh. Nah itu tanya penyidiknya, kamu punya hati nurani nggak? Jangan tanya saya. Jawaban saya cuma gitu. Saya nggak mau mengatakan bahwa oh itu sudah biasa. Nggak mau juga saya. Karena ada juga penyidik-penyidik yang top loh. Dia tidak pandang bulu. Pokoknya tegak lurus saja, ajar kalau memang nggak salah. Kira-kira gitu jawabannya. Itu aja jawabannya. Oke, Bang. Terakhir Bang, harapan Bang, Abang sebagai pemerhati hukum untuk hukum yang ada di Indonesia ini seperti apa sih Bang? Sebenarnya udah bagus ya. Memang KUHP kita ini kan masih zaman peninggalan Belanda, sehingga antara perbuatan dengan kriteria hukum itu memang sudah tidak sepadan lagi dengan perkembangan zaman. Makanya sekarang kan sedang diadakan penggodokan di DPR RI itu berupa KUHP. Cuma kan kita tidak tahu kapan itu akan diundangkan. Nah, katanya berlaku 1 tahun ke depan nanti, saya juga nggak tahu ya. Tapi dengan perkembangan KUHP yang baru, mudah-mudahan semakin equal lah, menyentuh beberapa aspek. Kalau dikatakan bagaimana perkembangan hukum di Indonesia, menurut saya sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Cuma itu loh, kadang-kadang para pelaku punggawa hukum ini suka menyimpangkan permasalahan hukum tersebut. Saya katakan itu oknum lah ya, oknum-oknum yang justru bukan menegakkan hukum, malah mengkaburkan hukum. Dia tahu itu sudah salah, tapi dibuat supaya tidak salah. Gimana caranya? Nantilah kita mainkan gitu. Kenapa sampai terjadi itu ya? Tanya diri para media sendiri, kenapa sampai terjadi itu? Saya nggak mau mengungkapkan itu. Kenapa sampai bisa seperti itu? Gitu kan? Paham kira-kira ya media ya? Oke, itu aja. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih Bang. Oke, terima kasih.